Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati kepada dosen saya, Bapak Lukman Fahmi, dan teman-teman saya yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang alhamdulillah masih diberi karunia oleh Allah walaupun melalui daring atau melalui online. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur wa ala ila suratil mustaqim. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan sedikit membahas terkait indahnya toleransi dalam Islam dan bentuk ketakwaan lain yang perlu kita tingkatkan adalah menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang dilarang adalah mengolok-olok orang sesama muslim ataupun non-muslim. Nah, di sini Allah tidak menganjurkan dan Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang suka mengolok-olok atau suka meremehkan, suka menjelek-jelekan orang lain, terutama sesama muslim. Itu tidak dibenarkan ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita adalah manusia yang sepertinya, mohon maaf, yang sejatinya diciptakan secara sama, ya, sebagaimana manusia lainnya. Tidak kecuali ketakwaan kita. Namun, siapa yang mampu menilai ketakwaan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai tanpa mengandai-andai nilai ketakwaan satu sama yang lain. Seperti contoh Bapak A dan Bapak B itu sedang membicarakan Bapak C yang mungkin imannya masih tipis, yang mungkin ibadahnya masih minim dibandingkan Bapak A dan Bapak B. Dan itu tidak boleh terjadi, itu tidak boleh dilakukan karena yang bisa mengukur, yang bisa menilai ketakwaan kita, keimanan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, agama Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah agama yang toleran dengan semua perbedaan. Nah, bahkan Rasulullah sendiri mendirikan negara yang disebut Madinah ketika itu ya, ketika zamannya itu terdiri dari berbagai dan beragam agama dan juga suku. Nah, Rasul tidak membedakan umat Islam dengan umat Nasrani maupun Yahudi. Semua di mata negara adalah sama. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan antara muslim maupun non-muslim, ya, dan antara dan juga non-muslim kepada muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada agama Islam telah diajarkan bertoleransi sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi la ikraha fiddini. Nah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan surat ini juga berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Nah, artinya di sini, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, yang dimaksudkan di sini yang surat Al-Baqarah tadi ya, di dalam Islam itu tidak memaksakan semua orang untuk mengikuti dan menganut agama Islam, dan agama Islam juga tidak membenarkan bahwa agama Islam itu yang paling benar dan yang paling disukai dan yang paling menurut ajaran syariat Allah SWT. Itu sebenarnya tidak. Nah, terus yang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu yaitu terkait dengan ketoleransian. Nah, diciptakanlah manusia laki-laki dan juga perempuan yang beragam suku dan juga beragam agama. Itu untuk apa? Untuk kita tuh saling menghormati dan menghargai, untuk saling bertukar pikiran, ya, terus juga saling bertukar ilmu yang kita dapat masing-masing ya, dan tidak dianjurkan untuk bermusuhan. Maka harus ditinggikan sifat ketoleransian kita terhadap sesama makhluk hidup, terhadap hamba-hamba Allah gitu. Nah, hadirin yang saya hormati, di Indonesia saat ini seperti orang yang berstatus sebagai WNI, warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama di hadapan negara. Nah, baik itu beragama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu atau agama lainnya. Jadi di mata negara itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi kita kembali lagi kepada kata-kata awal tadi, yaitu kita harus meninggikan sifat toleransi kita, bahwa kita hidup di dalam satu negara yang sama, walaupun berbeda suku, berbeda ragam, berbeda agama, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Kita harus menghormati dan menghargai satu sama yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun dan terus melakukan kebaikan di dalam dunia, di dalam negara, dan semua kebaikan itu juga akan kembali ke diri kita sendiri. Ya, pahalanya akan kita dapatkan di diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain juga. Jadi kita melakukan toleransi, menghargai, menghormati, itu semuanya akan kembali kepada kita sendiri, yaitu kita sudah melakukan kebaikan atas ajaran Al-Quran, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian materi dakwah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, dan apabila ada lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.